Bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri. Ibu-ibu tolong perhatian bagaimana membentuk anak-anak jadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam. Ini terbukti karena Rasulullah berkata ini penakluk yang terbaik. Lihat, pertama-tama bapaknya sudah memilihkan dia ulama terbaik dari awal. Jadi bapaknya memilihkan dia ulama yang terbaik dari awal. Mohon maaf, kadang-kadang kita salah pikir tentang pendidikan. Kita pikir pendidikan tentang masalah gedung. Kita pikir pendidikan tentang masalah kurikulum. Bukan, pendidikan itu masalah orang. Bukan masalah gedung, bukan masalah kurikulum. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian. Lah kenapa? Jadi gini ceritanya. Teman-teman sekalian, kesalahan pandangan orang Indonesia, pendidikan adalah transfer of knowledge. Kalau pendidikan hanya transfer of knowledge, maka Google tahu lebih banyak daripada semua guru Anda. Teman-teman sekalian. Google tahu lebih banyak daripada semua profesor Anda. Tapi pendidikan di dalam Islam bukan transfer of knowledge saja, tapi transfer of karakter. Ahmad bin Hambal pas lagi ngisi pengajian, itu yang datang ribuan. Yang bawa catatan itu cuma 100 orang di depan saja yang bawa catatan. Tapi yang lain nggak bawa catatan sama sekali. Cuma datang, duduk, melihat Ahmad bin Hambal. Belajar apa? Belajar adab. Ulama-ulama berkata, ada orang yang belajar adab 40 tahun. Belajar ilmu cuma 4 tahun. Ada yang belajar adab selama berapa lama? Belajar ilmu cuma sebentar saja. Lah kenapa? Karena kalau adab sudah dikuasai, karakter sudah dikuasai, ilmu gampang. Zaman sekarang banyak orang berilmu nggak beradab. Paham teman sekalian? Punya ilmu baru sedikit, ustadznya dikritik. Masya Allah. Sudah berani bilang ustadznya pasti masuk neraka. Masya Allah. Loh, antum belajar berapa banyak? Bisa dipahami teman sekalian? Nggak ada gunanya antum belajar ilmu kalau nggak ada adab. Maka Muhammad Al-Fatih pelajaran pertama dia adalah pelajaran adab. Gurunya yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Seperti namanya dia mengajarkan Al-Quran. Karena dasar daripada semua pendidikan harus Al-Quran. Maka dia ajari Muhammad Al-Fatih Al-Quran. Tapi ketika syekhnya ini mengajar, ini anak kok bandel banget. Maka dia bilang sama bapaknya, mohon maaf Sultan, ya gimana Syekh? Saya boleh mendidik anak anda sesuai dengan cara saya? Oh silakan saja Syekh, gak ada masalah. Dipanggil Muhammad Al-Fatih, sini kamu nak, sini kamu Muhammad. Sudah dibawain satu kayu. Ketika datang tanpa ada alasan apa-apa, ini ada dipukul pakai kayu, jetar. Kayu dipukul, anak ini langsung mentalnya down. Mentalnya down semenjak saat itu dia langsung hormat pada gurunya. Paham teman sekalian? Dia langsung hormat pada gurunya. Hasilnya 8 tahun hatam Al-Quran. Hafal Al-Quran, hafiz 8 tahun. Itu karena dipukul gurunya. Ketika sudah gede, Al-Fatih bilang, gara-gara pukulan itu saya jadi sayang sekarang. Kalau Syekh Ahmad gak pernah mukul saya, mungkin saya gak jadi seperti sekarang. Paham ya? Jadi kalau guru yang benar, pukulannya aja bisa buat antum hafal Al-Quran. Karomah pukulannya saja tuh. Lah karena kalau guru yang benar, zaman now gitu kan ya, ada anak dipukul sama kemudian gurunya, balik ke rumah lapor bapaknya lapor Komnas HAM. Paham tuh sekalian? Ini terjadi, lapor polisi, ini terjadi. Lah kenapa? Sudah nggak lagi khidmat pada gurunya. Zaman dulu saya tuh takut banget sama guru saya. Lah itu mana khidmat namanya? Karena kenapa? Ingat baik-baik, kemarin saya sudah bilang, ilmu nggak datang daripada Anda yang cari. Ilmu itu Allah yang memberi, dan Allah memberi ilmu bisa jadi karena gurunya ridho. Bisa dipahami teman sekalian, gurunya ridho, antum dapat ilmunya. Makanya di kalangan pesantren itu kadang-kadang murid mijitin gurunya untuk dapat ilmunya. Itu benar. Lah kenapa? Karena adabnya itu loh. Adabnya itu yang menghantarkan dia dapat ilmu. Bisa dipahami kita teman sekalian. Nah, makanya kemudian yang pertama kali dipelajari Ahmad Al-Qurani. Selesai kemudian belajar Al-Quran, maka gurunya yang lain namanya Syekh Aksyamsuddin yang menemani dia dari awal, membentuk mentalnya, membentuk adabnya, membentuk akhlaknya. Gimana caranya? Nih ibu-ibu sekalian, dia memulai caranya dengan bercerita. Ada penelitian bahwa semua orang sepakat cara mendidik anak yang terbaik adalah bercerita. Karena bercerita itu orang pasti ingat. Nah, maka diceritakanlah kepada Muhammad Al-Fatih kecil ini semua cerita-cerita yang berguna. Aksyamsuddin ini jenius sejarah, jenius bahasa, jenius tanaman-tanaman obat, jenius astronomi, dan jenius-jenius yang lain juga. Dia polimat, dia jenius dalam berbagai macam perkara. Zaman sekarang multi talenta. Ya sama kayak antum, multi talentan. Paham ya? Nah, jadi adalah Aksyamsuddin. Aksyamsuddin kemudian mengajarkan pada Muhammad Al-Fatih seluruh kisah-kisah sejarah. Ini yang pertama, sejarah, cerita-cerita sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan pada anak ini bagaimana kemudian akhlaknya, bagaimana kemudian berperangnya, bagaimana kemudian menyelesaikan masalahnya, bagaimana dengan para istrinya, sehingga anak ini muncul kemudian kecintaan pada Rasulullah dan meniru Rasulullah. Kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah panglima-panglima besar di dalam Islam, semua diceritakan pada anak ini. Wajar umur 11 tahun anak ini bikin puisi tentang jihad. Jadi 11 tahun bikin puisi tentang jihad. Puisinya seperti apa? Baca di buku saya. Itu promosi, bukan iklan. Paham teman sekalian ya? Nah, 11 tahun dia buat puisi tentang jihad. Antum 11 tahun bikin surat cinta, kasih ditolak, naik tower BTS kan, itu hanya bunuh diri gitu.
Ini Aksyamsuddin mendidik dia dan menjadi bermental satria. Muncullah anak ini bermental satria luar biasa dan luar biasa hebat. Nggak seperti anak zaman sekarang. Lihat, kesalahan kita di mana sih, Bu? Kenapa muncul banyak orang-orang yang nggak mutu di tengah-tengah kita ini? Karena kita salah cerita pada mereka. Sedangkan cerita itu yang paling penting. Ini saya kasih sedikit hasil penelitian di Inggris. Itu dicoba suatu penelitian, satu kelas dibagi dua. Sebelah sini sama sebelah sini dibedain. Sebelah sini diceritain tentang satu kisah, sebelah sini dipisah dulu. Diceritain kisah apa? Yang masyhur di Inggris itu adalah cerita seorang satria menyelamatkan putri dari seekor naga. Gitu kan ya? Diceritain, gini loh ceritanya. Ada putri diambil oleh naga. Satrianya datang melawan naganya. Ketika naganya datang kemudian dia lawan mati-matian, patah kaki dia, patah tangan, patah pedang. Setelah dia patah segala-galanya, dia patah hati juga. Lalu kemudian dia putus asa. Setelah putus asa, dia pulang. Nggak mungkin saya menang melawan naga. Yang satunya diceritakan, patah tulang, patah pedang, patah kaki, dia berusaha sampai kemudian sebisanya, akhirnya dia bisa membunuh naga, menyelamatkan putri. Ternyata apa terjadi? Ternyata setelah dites, mental orang yang diceritain bahwa pahlawannya kalah dan nyerah dibandingkan dengan mental orang yang kemudian diceritain pahlawannya menang, itu yang di sini nggak mudah putus asa, yang di situ mudah putus asa. Paham teman sekalian? Itu sudah diteliti. Jadi cerita itu sangat berpengaruh. Nggak percaya? Lihat orang Indonesia, salah cerita. Lah kenapa? Cerita orang Indonesia apa? Coba saya tanya sekarang. Teman-teman sekalian, binatang apa yang paling cerdas? Binatang apa yang paling cerdas? Kenapa cerdas? Mencuri timun kan ya? Itu masalahnya. Kancil cerdas karena bisa mencuri timun kan gitu kan ya? Akhirnya muncullah dalam kepala Anda, cerdas itu kalau bisa maling. Jadilah di Indonesia yang cerdas itu yang maling, yang petani yang susah. Paham teman sekalian? Loh kok saya tahu petani susah? Saya kan IPB, paham teman sekalian? Saya tahu petani Indonesia kayak apa, kenapa? Ceritanya begitu. Apalagi ceritanya? Ceritanya lagi, ada cowok mesum, ngintip cewek mandi. Gitu kan ya? Ternyata ceweknya bidadari. Tahu kisah apa itu? Tahu kisah apa itu teman sekalian? Oh nggak pernah diceritain begitu lagi ya? Sian banget antum. Cowok mesum ngintip cewek mandi. Ternyata bidadari. Diambil kemudian selendang bidadarinya, nggak bisa terbang, dia ke kahyangan. Akhirnya ketika dia nggak bisa terbang, singkat cerita, dia kawin sama yang nyuri selendangnya. Pelajaran moralnya adik-adik sekalian, maling kawin sama bidadari. Paham antum? Paham antum sekalian? Ini terjadi di Indonesia. Parah, cerita-ceritanya parah. Apalagi kancil lomba lari sama kura-kura. Yang menang siapa? Kura-kura. Lah kenapa? Karena kancilnya nabrak tiang listrik. Oh enggak itu. Karena kancilnya tidur terus. Makanya muncul sebuah peribahasa, biar lambat asal selamat. Paham sekalian? Enggak pernah ada yang mikir cepat tapi selamat. Maunya lambat asal selamat, lambat asal selamat. Orang Indonesia pikirannya pendek. Yang diingat cuma lambat aja. Selamatnya enggak. Paham teman sekalian? Maka kerjaan orang Indonesia lambat terus. Jadi paham teman sekalian? Enggak ada cepat tapi selamat. Lah cerita-cerita itu jadi masalah. Bisa dipahami teman sekalian sampai di sini? Tapi cerita orang ini, Rasulullah, para sahabat, jihad, kesatrian, wajar kalau anak ini hebat. Lah kenapa? Ini loh patron di kepalanya itu loh. Jadi hati-hati kita ketika kita di Al-Fatih, kita buat cerita-cerita yang herois. Mengangkat kisah-kisah sejarah. Supaya kenapa? Supaya anak kita bukan baca kemudian Spider-Man, bukan baca Kapten Amerika. Jadi paham teman sekalian? Lah kenapa? Karena itu merusak. Dia memang kuat tapi tidak soleh. Paham teman sekalian? Sedangkan yang kita mau cari adalah anak-anak yang soleh. Ini harus perhatian. Ceritanya ibu-ibu sekalian, tolong di rumah punya sirah nabawiyah. Tolong di rumah punya sirah tentang para sahabat, biar bisa cerita sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak lebih tahu tentang superhero daripada tentang para sahabat. Ini penting karena ini mental. Jadi gini, orang kalau mau berbuat sesuatu, dia akan cari referensi mental. Bisa dipahami ya? Dia akan cari referensi mental. Contohnya misalnya begini, antum ketemu satu musuh. Musuh itu menghina agama antum. Maju atau mundur? Contoh mentalnya siapa misalnya? Dia lebih gede daripada antum tapi terus gimana? Contoh mentalnya siapa? Daud, Pak. Daud itu bertemu dengan orang yang lebih gede, dia nggak mundur. Lah kenapa? Kalau mundur Yahudi dan aku bukan Yahudi. Aku adalah turunannya daripada para nabi, sama kayak itu. Aku lawan dia. Ini adalah benar referensi mental, bisa dipahami sekalian. Kalau nggak ada referensi mental, orang nggak akan bersifat kesatria. Maka pentingnya ini kemudian cerita-cerita pada anak-anak kita. Jangan ceritain yang bohong-bohong. Ceritain tentang orang-orang yang hebat, para sahabat, Rasul dan sebagainya. Paham sampai di sini teman sekalian? Oke.